Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan handphone yaitu tipe serinya Vivo Y12. Dengan kondisi itu kaca touchscreen-nya pecah sangat parah teman-teman. Seperti inilah kondisinya saat saya menyalakan handphonenya. Jadi untuk touchscreen-nya ini sengaja saya coba tes, dan juga untuk di bagian LCD-nya saya coba untuk melihat apakah ada yang cacat atau tidak. Oke, perhatikan untuk LCD-nya. Jadi kaca touchscreen-nya ini sangat pecah parah teman-teman. Dan juga ada bagian flek kuning kecoklatan yang saya tunjuk itu di bagian tengah juga ada, dan di bagian samping atas kiri atau di bagian atas yang bawah itu juga ada flek warna kuning. Untuk touchscreen-nya sengaja saya coba untuk menggeserkan ke semua layar. Alhamdulillah masih normal teman-teman. Jadi tanpa kita harus mengganti LCD satu set yang baru. Jadi kita selamatkan untuk LCD yang masih originalnya. Cukup hanya untuk mengganti kaca touchscreen-nya saja, atau bisa disebut glass teman-teman, kaca touchscreen atau glass. Kita bongkar untuk infonya dengan ekstra hati-hati karena ada kabel sidik jari, jadi harus pelan-pelan untuk membuka di bagian backdoornya. Oke, lanjut kita lepas untuk di bagian segel karena handphone ini masih segel, jadi kita selamatkan segelnya agar segelnya masih utuh, dan lalu kita bongkar untuk di bagian penutup mesinnya. Oke. Setelah kita buka untuk penutup mesinnya, kita lepas semua untuk di bagian fleksibel, dan kita lepas untuk mesinnya, dan kita lepas juga untuk di bagian baterai. Oke, setelah kita lepas untuk di bagian baterai, perhatikan di bagian ini, kita lepas untuk plastik yang menutupi di bagian fleksibel LCD. Ini adalah di bagian fleksibel LCD-nya teman-teman. Dan masih ada sisa LCD yang masih menempel di bagian frame. Lalu kita siapkan untuk lem warna bening dan juga solasi atau lakban. Kita lapisi untuk kaca touchscreen yang pecah. Kita lapisi menggunakan lem yang sering kita gunakan untuk memasang LCD. Kita oleskan secara merata di bagian kaca touchscreen yang retak, dan kita lapisi menggunakan solasi atau lakban. Cara ini adalah melindungi atau menghindari resiko saat kita melepas dan membongkar LCD dari frame, agar LCD ori bawaannya masih bisa diselamatkan teman-teman. Lalu kita di tahap untuk membongkar LCD dari frame, kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70. Jika panas sudah tercukupi, kita lepas LCD dari framenya. Kita siapkan untuk mika tipis dan lentur teman-teman. Di tahap ini kita hindari dulu di bagian kaca touchscreen yang retak parah. Kita masukkan mikanya dengan ekstra pelan-pelan dan ekstra hati-hati. Untuk memasukkannya jangan terlalu dalam dulu, kita mencari celah seperti ini, dan kita pelan-pelan untuk memasukkan mikanya ke bagian bawah LCD. Jadi ekstra hati-hati teman-teman. Jika salah sedikit saja akhirnya bisa fatal, dan LCD-nya pun ikut rusak dan pecah. Jadi saran saya dengan hati-hati untuk memasukkan mikanya, jangan terlalu gegabah dan jangan terlalu dalam. Kita mencari celah dulu, apabila masih kesulitan bisa dipanasi ke alat separator lagi untuk mempermudah membongkar LCD dari framenya. Oke, di tahap ini tetap harus ekstra hati-hati karena pecahnya itu sangat parah, dan di bagian fleksibel LCD di belakang itu ada fleksibel, jadi harus hati-hati untuk memasukkan mikanya, jangan terlalu dalam teman-teman. Kita angkat pelan-pelan LCD-nya ke frame dengan hati-hati agar fleksibelnya tidak robek atau tidak putus. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya sudah bisa terlepas, dan sekarang kita akan lanjut untuk mengetes LCD-nya setelah kita lepas dari frame. Apakah LCD bisa berfungsi dengan normal atau ada yang cacat seperti tombol, bergaris, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, LCD sudah menyala dan kita cek untuk kondisi LCD-nya. Oke, ini adalah bentuk LCD-nya, sudah menyala. Alhamdulillah LCD-nya masih utuh, bersih, tidak ada flek tompel ataupun bergaris. Jadi LCD masih putih bersih, namun masih ada flek warna kuning kecoklatan di bagian kaca touchscreen yang parah.
Untuk touchscreen-nya sengaja saya tes semua, alhamdulillah touchscreen-nya juga masih lancar semua. Jadi alhamdulillah untuk membongkar LCD dari frame sudah berhasil. Selanjutnya kita akan proses di tahap yaitu memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Oke, untuk panas alat separatornya seringkali saya menggunakan panas yaitu di angka suhu 70 untuk memisahkan kaca touchscreen-nya. Kita siapkan untuk kawat dan benang dengan ukuran 0,08 yang saya gunakan. Kalau ukuran itu terserah teman-teman, yang penting kita mengerjakannya dengan ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kita cari celah dulu untuk memasukkan kawat atau benangnya dengan cara kita tekan ke bawah sambil kita gesekkan seperti ini dengan pelan-pelan dan hati-hati. Apabila kaca touchscreen-nya itu retaknya parah, biasanya sedikit tersendat-sendat, namun tetap harus ekstra hati-hati. Di bagian ini saya sedikit kesulitan teman-teman, karena di bagian atas yang dekat kamera depan itu yang pecahnya sangat parah. Jadi saat saya mengangkat atau memisahkan kaca touchscreen-nya, itu masih ada bagian kaca touchscreen atau serpihan kaca yang masih menempel di bagian LCD. Oke, sengaja saya balik dan saya gesekkan menggunakan kawat dari atas seperti ini karena masih menempel di bagian LCD. Jadi tetap harus ekstra hati-hati teman-teman, karena ada serpihan kaca yang sangat tajam dan juga sangat tebal yang masih menempel di bagian LCD. Kita angkat pelan-pelan dan kita ambil serpihan kacanya dengan ekstra hati-hati. Oke, sedikit demi sedikit kita ambil serpihan kacanya dan sudah kita bersihkan. Selanjutnya masih ada sisa-sisa lem yang menempel di bagian LCD, kita bersihkan juga sampai sebersih mungkin. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa lemnya teman-teman. Jika kesulitan untuk membersihkan sisa lem, kita bisa menggunakan pinset, tapi jangan menggunakan pinset yang ujungnya tajam teman-teman. Kita gunakan pinset yang ujungnya tumpul saja. Oke, sudah kita bersihkan sisa lemnya, tapi masih kotor, maklum. Untuk kondisi LCD-nya itu masih ada bekas sisa lem teman-teman. Selanjutnya kita tes uji coba untuk LCD setelah kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya. Namun setelah LCD saat saya nyalakan, ini ada bagian flek hitam atau tombel di bagian atas kiri. Yang tadi di bagian kaca touchscreen masih menempel karena ada serpihan kaca yang pecahnya parah di bagian situ teman-teman. Oke, kita nyalakan LCD-nya dan kita tes untuk mengecek di bagian LCD yang cacat tombel atau flek hitam di bagian atas. Oke, perhatikan ini yang saya tunjuk itu ada serpihan tombel atau bintik-bintik tombel yang kecil, dan juga di bagian ini lumayan besar. Jadi penyebab flek hitam yang muncul di bagian LCD itu efek dari kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah saat kita memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Ini yang saya maksud teman-teman, tetap harus hati-hati untuk mengerjakan kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah, karena tidak semudah yang ada di tutorial. Apabila kalian mengerjakannya salah sedikit saja, LCD bisa ambyar ataupun rusak dan semakin parah untuk cacat atau kerusakannya. Jadi alhamdulillah untuk memisahkan kaca touchscreen sudah selesai. Untuk di tutorial selanjutnya saya akan kasih tips tutorial untuk cara menghapus tombel atau menghilangkan flek warna hitam di bagian LCD Vivo Y12 ini teman-teman. Jadi untuk menghilangkan flek warna hitam sudah selesai, tinggal saya untuk mengetes di bagian touchscreen apakah masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal dan sudah selesai untuk menghilangkan atau menghapus flek warna hitam atau tombelnya. Jadi sudah sukses untuk memisahkan kaca touchscreen sekaligus menghapus tombelnya. Bisa disimak dan diikuti terus tutorial berikutnya untuk cara menghapus atau menghilangkan flek tombel warna hitam di LCD Vivo Y12.
Sekarang kita lanjut untuk membersihkan, yaitu di tahap membersihkan LCD karena masih ada sisa-sisa lem. Kita siapkan untuk cairan pertamax yang saya gunakan sama tisu kering biasa. Kita teteskan cairannya ke tisu lalu kita usapkan secara merata seperti ini hingga LCD-nya bersih teman-teman. Setelah LCD bersih, kita siapkan untuk spare partnya, yaitu kaca touchscreen Vivo Y12 dan lem OK kering ukuran 7 in. Ini lem OK kering universal yang saya gunakan ukuran 7 in dengan merek Mitsubishi. Selanjutnya kita akan pasang untuk lem OK keringnya. Kita presisikan dulu lem OK keringnya ke bagian bawah menggunakan pijat seperti ini. Selanjutnya kita gunakan alat roll untuk meratakan pemasangan lem OK kering ke LCD. Untuk menekan serta mendorongnya ekstra pelan-pelan saja teman-teman. Masih ada sisa lem OK kering, kita potong sesuai ukuran LCD menggunakan karter. Untuk memotongnya dengan ekstra hati-hati agar tidak merusak di bagian samping LCD. Selanjutnya kita siapkan untuk frame atau tulangan tengah, lalu kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame teman-teman. Jadi fungsinya agar tidak mengganggu pemasangan LCD dan juga pemasangan kaca touchscreen-nya. Oke, setelah kita bersihkan, kita pasang LCD-nya ke frame. Oke, kita presisikan dulu LCD-nya agar lurus dan kita siapkan untuk kaca touchscreen yang akan kita gunakan. Diwajibkan harus sesuai tipe serinya. Dan ini ada sedikit saya jelaskan karena ada perbedaan di bagian kaca touchscreen sama tempered glass ya teman-teman, karena ada banyak yang juga masih salah paham antara kaca touchscreen sama tempered glass. Jadi di bagian ini itu ada perbedaannya. Kalau tempered glass itu tidak ada lubang kamera depan seperti itu. Kita lepas untuk di bagian plastik yang ada di bagian lem OK kering. Sebelum kita pasang kaca touchscreen-nya, kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian lem OK kering, lalu kita lepas plastik di bagian kaca touchscreen di bagian belakang. Selanjutnya perhatikan di bagian ini, kita presisikan dulu untuk kaca touchscreen ke bagian bawah dengan frame yang paling bawah sambil kita tekan halus hingga kaca touchscreen menempel ke bagian LCD. Lalu kita angkat secara bersamaan dengan cara tangan kiri mengasih jarak renggang seperti ini. Jadi saat kita mengangkat LCD ke frame, itu kasih jarak renggang seperti ini teman-teman, sambil kita lihat ke belakang apakah sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi, kita tekan halus menggunakan ujung kuku seperti ini. Oke, saya coba perdekat. Jadi kita tekan halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong, yaitu dengan cara pemasangan manual seperti ini. Tetap harus ekstra hati-hati karena saya tidak menggunakan alat paper remover. Jika kalian menggunakan alat paper remover, ya silahkan digunakan dengan semaksimal mungkin, karena di tahap ini atau di tutorial kali ini saya kasih tutorial dengan cara manual untuk pemasangan kaca touchscreen atau glass di handphone Vivo Y12 menggunakan lem OK kering universal dan pemasangan dengan cara manual seperti ini. Jadi kalau saran saya di tahap pemasangan awal untuk mempresisikan kaca touchscreen ke LCD, usahakan tempelkan dulu LCD-nya ke frame di paling bawah sambil ditekan halus agar kaca touchscreen-nya itu bisa menempel ke LCD. Lalu angkat secara bersamaan di bagian tangan kiri sambil mengasih jarak renggang. Lalu kita pijit dan kita urut dengan cara halus seperti ini. Untuk mendorongnya pelan-pelan saja karena di video ini cukup saya percepat hanya untuk mempersingkat waktu saja teman-teman, agar durasi tutorial tidak terlalu kepanjangan. Oke, tetap harus ekstra hati-hati, waspada di bagian tangan kiri. Tetap kasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis yang bisa menimbulkan gelembung yang ketinggalan di tengah LCD. Jadi untuk menghindari gelembung di tengah LCD, kita urut dengan cara pelan-pelan dan secara berurutan dari kiri ke kanan dan sampai ke ujung atas seperti ini. Sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah pemasangannya sudah selesai, tapi jangan senang dulu, kita akan
melanjutkan di tahap yaitu pengetesan LCD dan juga touchscreen-nya. Di bagian ini perhatikan ada penutup lubang speaker atau pelindung tutup speaker atas yang masih menempel di bagian LCD atau kaca touchscreen yang lama. Kita ambil dan kita pasangkan ke posisi semula teman-teman. Jadi untuk tutup speaker atas itu melindungi di bagian kamera depan agar tidak kemasukan debu, dan juga di bagian speaker atas tidak bolong dan tertutupi oleh pelindung speaker atas. Selanjutnya kita pasang lem OK, maksud saya lem pemasangan LCD. Kita kasih lemnya ke bagian kaca touchscreen atau di bagian frame, itu bebas, terserah para sahabatku semua. Yang penting untuk mengasih lemnya jangan terlalu banyak teman-teman, karena apabila terlalu banyak nanti di bagian sensor proximity-nya tidak bakalan bisa aktif dengan normal. Oke, selanjutnya kita rakit infonya dan kita pasangkan untuk di bagian backdoor atau tutup belakang. Di bagian ini fleksibelnya di bagian fingerprint atau sidik jari jangan lupa untuk memasang teman-teman. Dan juga di bagian segel kita pasang kembali. Oke, handphone kembali segel lagi dan kita pasang kembali untuk di bagian tutup belakang atau backdoornya. Untuk perakitannya sudah selesai semua, tinggal kita cek ulang untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreen-nya. Oke, handphonenya sudah menyala, kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, LCD sudah menyala, kita tes untuk kualitasnya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini, untuk di bagian tombelnya sudah hilang, dan pemasangan kaca touchscreen dengan cara manual tanpa alat paper maneuver hasilnya seperti ini. Tidak ada sisa gelembung sama sekali, hasilnya real. Meskipun kita memasang dengan cara manual, diwajibkan pemasangannya dengan ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan kerja ataupun tidak terjadi kesalahan saat pemasangan menggunakan cara manual, yaitu dipijit atau ditekan dengan cara ujung kuku jempol. Kalau saran saya untuk menekan kuku jempol, jadi menggunakan trik manual itu harus ekstra hati-hati teman-teman. Apabila kalian salah sedikit saja akhirnya bisa fatal dan LCD-nya ikut rusak. Jadi untuk pemasangannya sudah selesai semua, tinggal saya memasang tablet glass agar penggunaannya lebih awet saja. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Oke, hasilnya pemasangannya rapi, bersih, tanpa ada sisa gelembung, dan flek warna hitam atau tombelnya juga sudah hilang total. LCD-nya masih bersih karena LCD-nya masih menggunakan original. Tinggal kita mengetes yaitu di bagian sensor proximity karena belum saya tes. Untuk pemasangannya sudah fix 100% aman, dan kita tes di bagian sensor proximity-nya. Oke, untuk sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan normal. Dan tutorialnya semoga sobat manfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.